Saudaraku, mungkin banyak orang bertanya, apa sebenarnya Islam itu? Apakah ia hanya sebuah agama yang diwarisi turun-temurun? Apakah hanya kumpulan aturan ibadah seperti sholat, puasa, atau zakat? Ataukah ia sekadar identitas pada kartu tanda pengenal? Jawabannya, tidak sesempit itu. Islam jauh lebih luas, lebih dalam, lebih indah. Definisi Islam. Secara bahasa, Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat, damai, dan berserah diri. Maka Islam adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketaatan, serta menjauhi segala bentuk kesyirikan dan kedurhakaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, agama yang Allah turunkan hanya satu, yaitu Islam. Hanya saja syariatnya berbeda-beda, tapi intinya sama, tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Hakikat Islam bukan sekadar label, melainkan ketundukan hati, ucapan, dan perbuatan. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Islam memiliki rukun yang menjadi pondasi, tapi rukun itu bukanlah batas akhir, melainkan pintu masuk menuju kesempurnaan iman dan ihsan. Mengapa kita harus memilih Islam, bukan yang lain? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan, bukan karena fanatisme, melainkan karena ia datang langsung dari Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menciptakan Islam? Islam bukan ciptaan manusia. Islam bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama Allah yang telah diturunkan sejak Nabi Adam, kemudian disempurnakan melalui Nabi terakhir Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini turun pada Haji Wada, menandakan bahwa Islam sudah final, sempurna, dan tidak ada lagi agama baru. Tujuan Islam bukan sekadar aturan ibadah, tapi lebih dalam, yaitu untuk menghubungkan manusia dengan Tuhannya, menjaga kemuliaan manusia, menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Artinya, Islam bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk kaum tertentu, tetapi untuk seluruh manusia, bahkan alam semesta. Bagi seorang Muslim, keuntungan terbesar memeluk Islam adalah selamat dari api neraka dan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hidup tenang, hati damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 88. Kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Sebaliknya, orang yang menolak Islam akan kehilangan setidaknya 3 hal. Kehidupan batin yang tenang, perlindungan Allah di dunia, keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim menjaga sholatnya, ini wujud tunduk kepada perintah Allah. Ia jujur dalam bisnis, ini adalah implementasi ajaran Islam dalam muamalah. Ia membantu tetangga, baik muslim maupun non-muslim, ini bukti Islam adalah rahmat. Ia menahan amarah karena ia tahu bahwa Allah mencintai orang yang sabar. Semua itu adalah cermin bahwa Islam bukan hanya di masjid, tapi hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Jari saudaraku, Islam adalah jalan keselamatan, agama yang diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan hidup manusia. Ia bukan sekadar ritual, tapi sebuah jalan hidup yang menghubungkan kita dengan Allah, sesama manusia, dan bahkan dengan seluruh alam. Memilih Islam berarti memilih keselamatan dunia dan akhirat, dan menjalankan Islam berarti menemukan kedamaian yang hakiki.